Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel F Doang. Pada video kali ini kita akan belajar cara membuat daftar harga barang di Excel Android. Tutorial ini akan membantu kita untuk dapat membuat tabel daftar belanjaan untuk kebutuhan tugas kantor maupun untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, untuk langkah pertama, buka dulu aplikasi Microsoft Office, kemudian Anda pilih lambang plus, kemudian Anda pilih Excel, buku kerja kosong. Kita buat dulu tabelnya. Caranya Anda ketik dulu uraian tabelnya. Jadi kalau sudah kita buat uraian tabelnya, kemudian kita akan mengatur format tulisannya. Di sini Anda pilih dulu, Anda blok bagian tulisan yang ada di area tabel, kemudian Anda pilih di bagian beranda, kemudian Anda pilih di bagian pengaturan teks tata letak tengah seperti ini. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah kita akan mengatur lebar kolom. Oke, untuk melebarkan kolom secara otomatis sesuai dengan lebar teks yang ada di masing-masing kolom, Anda pilih di bagian atas ini seperti ini, kemudian Anda seret di bagian ini, Anda tarik seperti ini. Oke, kemudian Anda pilih di beranda, kemudian Anda pilih di format ukuran sel, kemudian di sini kita pilih otomatis paskan lebar kolom seperti ini untuk mengatur lebar kolom sesuai dengan tulisan atau teks yang ada di masing-masing kolom tersebut. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat garis tabel. Caranya adalah Anda pilih dulu area tabel yang akan Anda buat garisnya. Di sini kita akan blok seperti ini. Untuk cara blok, Anda pilih salah satu sel, kemudian Anda seret di bagian tanda ini. Oke, untuk langkah selanjutnya membuat baris, Anda pilih masih di beranda, kemudian Anda pilih batas. Oke, kemudian Anda pilih di bagian ini untuk membuat batas baris sesuai dengan kolom yang kita butuhkan seperti ini. Oke, untuk langkah selanjutnya di sini yang sudah ada baris adalah bagian keliling dari tabel. Kemudian kita ingin membuat garis di bagian tengah seperti ini. Jadi caranya, karena di Microsoft Excel Android kita harus membuatnya satu persatu seperti ini. Ada caranya adalah Anda blok di bagian masing-masing kolom seperti ini. Oke, kemudian Anda pilih batas, kemudian Anda pilih bagian batasnya. Oke, untuk langkah selanjutnya sama, kita akan blok di bagian kolom ketiga seperti ini, kemudian kita pilih di batas, kemudian kita pilih di bagian ini. Oke, kenapa kita harus membuat satu persatu? Karena jika sekaligus kita akan membuat garis, maka nantinya akan timbul di garisnya di bagian seperti ini. Oke, jadi caranya adalah Anda blok satu persatu seperti ini, kemudian Anda pilih batas. Oke, setelah kita membuat garis, untuk langkah selanjutnya adalah kita akan mengatur teks di sini supaya terlihat lebih bagus. Jadi di sini kita akan menggabungkan dua sel. Oke, seperti ini. Kemudian kita pilih di bagian gabung dan tengahkan. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat teks ini berada di tengah. Caranya adalah blok bagian sel akan kita format berada di tengah, kemudian Anda pilih di bagian ini. Oke, untuk selanjutnya di bagian keterangan sama, kita pilih kedua sel tersebut, kemudian kita pilih gabung dan tengahkan, kemudian kita pilih di bagian ini supaya teks berada di tengah. Oke, untuk uraian tabel udah kita buat. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat judul tabel. Oke, untuk langkah berikutnya kita akan buat isi dari tabel daftar harga barang. Caranya adalah Anda blok dulu area yang akan kita buat tabel seperti ini. Kemudian kita pilih batas untuk membuat garisnya. Kita pilih di bagian batas,
kemudian kita pilih yang bagian ini untuk membuat batasnya. Oke, langsung saja di sini kita bisa mengetik isi dari tabel yang ingin kita buat. Oke, untuk mulai mengetik Anda ketik 2 kali di bagian yang ingin Anda buat. Ini ketikkan. Oke, untuk membuat nomor urut dengan jumlah yang banyak supaya kita tidak terlalu repot mengetik satu persatu, Anda cukup mengetik nomor 1 dengan 2, kemudian Anda pilih kedua sel tersebut. Oke, kemudian Anda pilih di bagian atas ini, Anda pilih isian, kemudian Anda tarik di bagian ini ke bawah. Oke, jadi di sini nomor urut akan menjadi nomor urut secara otomatis. Kemudian langsung saja di sini kita ketik nama barangnya. Oke, di sini untuk harga barang udah kita buat. Di sini kita bisa lihat ada beberapa bagian barang yang tidak muat di bagian kolom nama barang. Oke, di sini kita perlu melebarkan lebar kolomnya. Caranya adalah Anda pilih di bagian ini, Anda klik di bagian ini, kemudian Anda seret di bagian ini sesuai dengan lebar dari tag yang ada di nama barang, daftar nama barang. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat volume. Oke, di sini untuk memformat volume kita bisa menggunakan format. Kita pilih format nomor. Oke, seperti ini. Anda bisa memilih Anda desimal, 2 desimal, atau berapa desimal Anda bisa pilih di bagian ini di format nomor. Kemudian untuk satuan Anda bisa langsung ketik. Untuk harga satuan kita format berada di tengah, Anda pilih di beranda, kemudian Anda pilih di bagian ini. Oke, untuk harga satuan langsung saja kita ketik. Oke, untuk harga satuan kita bisa format. Pilih di bagian beranda, kemudian Anda pilih di format nomor, kemudian Anda pilih di bagian ini. Hasilnya adalah seperti ini. Di sini kita tidak menambah rupiah karena rupiahnya sudah ada di bagian atas di uraian tabel. Kemudian untuk langkah selanjutnya untuk membuat daftar harga barang, kita di sini akan membuat rumus untuk mengetahui jumlah harga dari masing-masing item barang, Jadi caranya adalah pada jumlah harga Anda buat rumus. Caranya adalah Anda ketuk 2 kali, kemudian Anda pilih sama dengan, kemudian Anda pilih di sel volume, kemudian Anda pilih kali tanda bintang. Sini untuk di Excel itu untuk perkalian itu di simbolnya adalah tanda bintang seperti ini. Kemudian Anda pilih di harga satuan seperti ini, kemudian Anda tekan enter. Oke, untuk membuat rumus untuk selanjutnya, untuk sel selanjutnya, untuk sel bagian ini Anda tidak perlu lagi membuat rumus seperti tadi, cukup Anda kopikan saja. Caranya adalah Anda pilih sel pertama yang sudah kita buat rumus seperti ini, Anda ketuk 2 kali secara perlahan, kemudian Anda pilih di isian, kemudian Anda tarik di bagian ini.
Oke. Nah, di sini ada pertanyaan di kolom komentar, kenapa bisa terjadi tanda pagar seperti ini? Ini adalah dikarenakan harga yang tertera di dalam tabel ini tidak muat dengan ukuran lebar kolom yang ada. Jadi caranya adalah Anda bisa menambah lebar kolom. Caranya adalah pilih di sini, kemudian Anda geserkan. Nah, di sini setelah kita geserkan maka akan tampil harga yang sebenarnya adalah 1.650.000. Jadi jika nanti ada di rumus-rumus yang lain atau di saat Anda buat tabel yang lain tampil tanda pagar seperti tadi, ada solusinya adalah Anda tinggal menggeser di bagian kolom tersebut. Oke, untuk langkah selanjutnya terakhir kita akan menjumlahkan hasil dari jumlah harga tersebut menjadi subtotal di bagian bawah seperti ini. Jadi caranya adalah kita akan buat di sini. Oke, di sini kita akan buat total. Oke, untuk rumusnya adalah Anda ketik sama dengan, kemudian Anda ketik sum, kemudian Anda pilih sel paling atas, kemudian Anda pilih sel paling atas, kemudian Anda seret di bagian, Anda tarik di bagian ini ke bawah seperti ini. Kemudian Anda tekan enter atau Anda pilih tanda centang di bagian atas seperti ini. Oke, untuk hasilnya adalah jumlah total di harga barang kita miliki adalah Rp2.500.000. Oke, inilah hasil tabel daftar harga barang. Jadi untuk lebih tabelnya lebih sempurna, kita bisa mengatur posisi di judul daftar harga barang. Anda pilih di bagian judulnya seperti ini, Anda seret sampai batas dari area tabel, kemudian kita pilih di beranda, kita pilih di bagian gabung dan tengahkan seperti ini. Jadi daftar harga barangnya sudah berada di tengah. Kemudian untuk menebalkan huruf di daftar harga barang, Anda pilih di bagian bold seperti ini. Oke, kemudian untuk uraian dari tabel juga kita akan membuat tulisannya agak lebih tebal. Anda blok atau Anda pilih bagian uraian tabelnya, kemudian Anda pilih bold. Oke, seperti ini. Jadi inilah hasil terakhir dari tabel yang sudah kita buat. Kalau kita ingin mencetak, Anda tinggal pilih di bagian ini, kemudian Anda pilih cetak. Oke, di sini Anda pada saat mencetak Anda bisa pilih lembar aktif, kemudian di penskalaan Anda bisa pilih atur di bagian paskan seluruh lembar seperti ini. Oke, kemudian kita pilih orientasinya, kita bisa pilih letter atau kita pilih portrait atau landscape. Jadi tergantung dari ukuran lebar kolom. Jadi di sini kita coba dulu dengan portrait, kita pilih cetak. Jadi inilah hasil tabel yang sudah kita buat. Jadi untuk supaya selnya berada di tengah, Anda perlu mengatur ukuran dari kolom masing-masing kolom tersebut supaya berada di bagian tengah dari tas. Inilah hasil dari daftar harga barang yang sudah kita buat. Demikianlah tutorial kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk dapat terus mengikuti tutorial kita berikutnya. Terima kasih.